Selamat pagi. Pagi, Pak. Nah, pada hari ini kita akan teruskan pelajaran agama kita minggu yang lalu. Namun sebelumnya Bapak dulu mau mengecek kehadiran kita dari 95 dan 96. 95 berapa kehadiran kita semua? 19 orang, Pak. Ya, 19 orang. Yang absen ada? Pak, 4 orang. Yang alfa 3. Ya. Sakit 1. Alfa 3 sakit 1. Oke, baik. Jadi kesimpulan sendiri kami jumlah kehadiran kita 19 orang ditambah 4 yang tidak hadir berarti 53. Oke. Pada pagi hari ini kita akan teruskan pelajaran kita seperti biasanya, yaitu mengenai beriman. Beriman. Apa itu beriman? Itu Pak. Beriman. Nah, apa itu iman? Ayo, apa itu iman? Satu orang atau dua orang? Apa itu iman? Spontan saja apa itu? Kita bicara satu orang ya. Ya, apa itu iman? Ya, tidak suaranya buat. Nah, jadi iman adalah tanggapan atau pemberian diri Allah. Gimana maksud tanggapan? Atau pemberian diri Allah. Lalu iman itu, ya, iman itu memiliki penerapan. Apa penerapan iman itu? Atau aplikasi iman itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui apa? Melalui perbuatan. Maka dikatakan oleh Rasul Yakobus, ada Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bagaimana maksudnya mati? Maksudnya bahwa tanpa orang beriman maka tidak ada guna kehidupannya. Maka dia akan menunjukkan sifat-sifat yang apa? Yang buruk, yang tidak baik, betul. Ya, mantap. Jadi itu akan muncul ketika kita tidak beriman. Nah, di sini kita melihat bahwa iman ini juga perlu dihubungkan dengan kita perlu melihat bagaimana hubungan iman dengan apa? Dengan wahyu. Coba perhatikan, ada dari iman. Iman itu berasal dari manusia, ya. Tanggapan manusia atas lihat. Tanggapan manusia atas pemberian diri Allah. Jadi Allah memberi dirinya. Allah turun ke bumi melalui Yesus Kristus, lalu manusia menanggapi itu. Allah yang turun ke bumi ini melalui Yesus Kristus, itulah yang disebut dengan iman. Sedangkan wahyu adalah pemberian diri Allah. Ada wahyu. Jadi kedua ini saling berkaitan. Wahyu dan iman. Mereka ini adalah sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada iman, pasti ada wahyu. Tapi yang pertama kali harus duluan yang ada adalah wahyu. Wahyu yang duluan turun, baru datanglah manusia beriman. Ibarat dalam kehidupan kita sehari-hari, duluannya apa yang duluan disiapkan sebelum kamu memasak? Ya, perlengkapan bahan-bahan.
Tanpa ada bahan-bahan maka manusia tidak bisa memakan. Tanpa ada wahyu maka manusia tidak beriman. Dikatakan di sini bahwa iman kita itu bisa kita wujud nyatakan melalui perbuatan sehari-hari. Apa contohnya? Contoh orang yang beriman adalah ada contohnya orang beriman. Ya memang nolong sesama, betul. Itulah bukti bahwa seseorang beriman. Orang yang tidak beriman maka dia akan lebih mudah menghina orang, melukai orang lain. Lalu dia juga bisa mewujudkan imannya dengan rajin ke gereja, betul. Kemana lagi? Ke pertemuan apa? Nggak tahu. Di gereja tadi, selain itu kemana? Pertemuan doa lingkungan. Nah, ini tertawa. Jadi iman kita adalah iman yang hidup. Buktinya tadi kita bisa rajin ke gereja pergi. Yang kedua lagi kita bisa ngapain? Bersedekah. Berbuat, menolong orang lain. Contoh dekat kalau siswa dia menolong kawannya ketika kawannya kekurangan. Jika dikatakan Niko, saya tidak punya pulpen, kata si Sulas. Kamu bilang, nah, pakai pulpen saya tapi nanti kembalikannya. Nah, itulah bukti bahwa kamu beriman. Kamu tolong kawan. Bukti bahwa saya beriman. Saya tidak hanya bilang, kalian harus ke gereja rajin, tapi saya di rumah tinggal. Jadi wahyu ini berat. Wahyu itu datang dari mana? Dari mana datang wahyu itu? Ya ada tadi bilang siapa? Iman. Ya maksudnya wahyu itu dari mana? Dari Allah. Seputar ini apakah ada pertanyaan mengenai ini iman dan wahyu ini? Ada sesuatu hal yang membuat kamu bingung? Pak, saya sempat bingung begini. Ada. Mengenai iman dan wahyu ada pertanyaan? Kalau ada yang menanya, Bapak akan jawab. Ada? Tidak? Oke. Nah, kita lihat. Wahyu ini dalam agama kita, wahyu ini diwujudkan oleh Allah melalui siapa? Yesus Kristus. Apa contoh-contoh perbuatan Yesus Kristus sebagai wahyu Allah? Contohnya dia mau mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Itulah bukti bahwa dia taat kepada Allah. Taat sampai dia disalibkan. Sampai dia disalibkan, wafat, dimakamkan, lalu hari keberapa dia bangkit? Jadi di hari ketiga. Inilah. Lalu Yesus Kristus juga banyak contoh-contoh yang dibuatnya sebagai orang beriman, sebagai utusan Allah, sebagai Tuhan. Dia mau menyelamatkan banyak orang, menyembuhkan banyak orang. Ya Nokia, menyembuhkan banyak orang. Lalu apa lagi pekerjaan Yesus di bumi ini sebagai wahyu Allah? Duma. Apa Duma? Apa pekerjaannya? Apa yang dilakukan? Menyembuhkan tadi. Kemudian apa lagi tugasnya? Apa lagi yang dilakukan? Duma. Menyembuhkan, kemudian apa lagi? Memberi makan. Memberi makan. Ya, memberi makan siapa? Ya, memberi makan orang lapar, betul.
memberi makan. Satu lagi, ketiga. Membangkitkan, betul. Membangkitkan. Siapa yang dibangkitkan? Orang mati. Yang hidup apakah dibangkitkan? Tidak dibangkitkan. Tapi apa yang dibangkitkan dari orang hidup? Iman. Iman yang dibangkitkan. Disemangati. Saya sudah datang. Wahyu sudah ada. Apakah manusia mau beriman? Itu tergantung dari pribadi. Dan itu tugas kami mengajari siswa dan siswi SMP Negeri 22 Mas untuk menuntut iman yang agama Katolik supaya imanmu kuat. Teman-teman kita agama lain juga supaya imanmu kuat. Bukti bahwa iman kuat, bukti bahwa dia menerima Yesus itu dengan yang pertama dengan taat. Ketaatanmu itu. Taat kamu di sekolah, kami menganggap dengan ketaatanmu itu di sekolah ini kami menganggap bahwa kamu sungguh-sungguh beriman. Yang teguh. Kemudian dari kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau orang beriman mengatakan saya beriman yang teguh, tapi dia jorok, ada ibu di sini, ada ngences, bangun tidur, cuci, ada apanya, gitu. Jadi itu juga perlu diperiksa, dipelihara. Ada review, ya apa ini. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa iman kita itu sungguh-sungguh menjadi nyata dalam hidup sehari-hari. Dengan kebersihan kita, dengan ketaatanmu. Ada orang yang suka melakukan teror. Tahu teror? Mengerti? Teror itu artinya diprotes dengan habis-habisan. Bukan sekedar protes ya. Kalau hal-hal yang biasa diprotes itu bukan namanya teror. Artinya ketika saya membuat suatu pekerjaan, datang orang lain diteror habis-habisan, diprotes habis-habisan, itu namanya teror. Nah itulah wujud iman kita. Wujud iman kita harus melalui tindakan sehari-hari. Oke? Sudah mengerti? Ada yang mungkin masih lapar. Ada yang sudah mengerti? Sudah Pak. Jadi hubungan antara iman dan wahyu, ya sekali lagi hubungan antara iman dan wahyu. Lihat dulu Natal apa kau lihat di belakang. Hubungan antara iman dan wahyu, kalau iman itu berasal dari hati manusia, wahyu itu dari Allah. Jadi hubungannya yaitu kedatangan Yesus Kristus itu ditanggapi manusia dengan beriman. Kita sudah lihat di hari-hari sebelumnya bahwa di dalam agama manusia memiliki aturan-aturan. Aturan itulah yang harus kita taati. Maka dengan ketaatan kita kepada aturan-aturan itulah bukti bahwa kita beriman. Harus ada pembuktian. Tanpa bukti maka orang mengatakan ini sungguh-sungguh bukanlah orang beriman. Lagi demikian,